Jika angka harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 74 tahun, itu artinya aku telah menghabiskan sepertiga dari hidupku. Perkenalkan, aku Zuhdi, seseorang yang akhirnya dapat mengatasi rasa takutnya. Sebenarnya aku ingin membuat konten itu sejak lulus SMA, dan ternyata itu sudah 3 tahun sejak keinginanku tersebut. Dan saat ini akhirnya aku memberanikan diriku untuk memulai membuat konten. Kenapa akhirnya aku berani untuk mulai? Mungkin alasan yang menahanku untuk mulai bikin konten itu karena dua perasaan, yaitu takut dan bingung. Aku takut konten yang aku buat itu mengandung misinformasi. Aku takut diriku saat membuat konten tuh aku terlihat bodoh, aku takut terlihat cringe. Di sisi lain tuh aku juga bingung mulai dari mana, bingung mau milih niche apa, bingung mau bahas apa, dan kebingungan-kebingungan lainnya. Sebenarnya sebuah perasaan muncul itu bukan tanpa alasan. Misalnya pertama takut. Nah, takut sendiri sebenarnya adalah sebuah mekanisme otak untuk mempertahankan posisi kita agar bisa diterima di lingkungan sosial kita gitu. Terus yang kedua bingung. Aku bingung mau milih niche apa. Ya sebenarnya karena untuk umurku segini aku juga masih bingung. Aku belum bisa menentukan satu hal yang benar-benar aku minati dan ingin aku dalami gitu. Selain itu aku juga masih belum tahu bakat bawaanku secara lahir itu apa. Nah, kedua perasaan ini, takut dan juga bingung, itu memenuhi isi kepalaku. Tapi kini aku sadar bahwa untuk mengatasi suatu perasaan itu tidak memerlukan suatu alasan yang spesifik ataupun peristiwa yang sangat emosional. Nah, ternyata yang dapat mengatasinya itu adalah waktu. Perlu dipahami juga bahwa waktu itu tidak serta-merta dapat menghilangkan perasaan itu. Dalam waktu 3 tahun itu aku bersinggungan dengan banyak orang, mendengarkan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, dan mengambil keputusan-keputusan. Akumulasi keputusan-keputusan itulah yang akhirnya dapat membentuk pemikiranku yang saat ini, yang akhirnya rasa takut itu pudar dengan sendirinya. Sebagaimana aku sebutkan di awal bahwa hidupku sisa 2/3 lagi, dan sepertiga kehidupanku sebelumnya itu tidak terarsipkan dengan baik. Dan ya, media sosial adalah arsip memori yang sangat baik. Yang aku maksud arsip memori di sini itu bukan bagaimana fisik kita, diri kita saat berusia 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ataupun kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan di usia itu. Melalui arsip story, unggahan tulisan, unggahan foto, kita bisa mengetahui bagaimana diri kita 10 tahun lalu. Kita bisa tahu apa isi pikiran kita melalui unggahan-unggahan Facebook terdahulu. Kita bisa tahu bagaimana typing kita dulu. Ya, itu sangat menggambarkan bagaimana diri kita dulu gitu. Dan benar saja, seiring dengan berjalannya waktu itu dapat mengubah pahaman, sudut pandang, dan definisi-definisi yang selama ini kita pegang dan kita yakini. Untuk sedikit contoh, mungkin pemahamanku tentang passion dulu di penghujung SMA dan di awal kuliah itu sudah jauh berbeda. Padahal hanya selisih sekitar beberapa bulan. Dulu aku pikir passion itu adalah suatu hal yang ditentukan dan juga harus dikejar. Tapi belakangan aku sadar kalau ternyata passion itu bukan suatu hal yang begitu utama dan juga bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Jadi beberapa hal itu aku rasa ada yang definisinya semakin menyempit, ada juga definisinya yang semakin melebar. Semua kembali lagi karena peristiwa hidup yang kualami, orang-orang yang kutemui, tontonan yang kupilih, ucapan guru yang kudengar. Semua itu membentuk pemikiran yang unik dan berbeda di setiap waktu-waktu yang kupunya. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan kembali untuk menonton video ini. Mungkin aku akan tersenyum karena gaya bicara aku saat ini, ataupun editingnya yang begitu sederhana, ataupun pendapat-pendapatku yang mungkin beberapa tahun lagi sudah berbeda dengan apa yang kuucapkan saat ini. Dan justru karena hal itulah video ini aku buat. Karena kalau aku terus menunggu semuanya sempurna, aku tidak akan mempunyai sesuatu hal yang bisa aku lihat ke belakang. Tidak ada jejak tentang siapa diriku di hari ini. Jadi video ini bukanlah bukti bahwa aku sudah hebat, melainkan bukti bahwa aku sudah berani untuk memulai. Kalau semisal video ini sampai kepada kalian yang mungkin sampai sekarang masih berpikir-pikir, masih bingung, masih takut untuk memulai sesuatu, semoga video ini bisa jadi pengingat kecil bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu bukanlah jawaban yang sempurna, melainkan langkah pertama. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.